Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Bunga Anjani Putri dengan NPM 2313041029 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Saya di sini izin memaparkan keterampilan mengelola kelas dengan topik menemukan pesan dalam puisi. Balikin nggak? Balik apa? Itu jajan saya sebulan. Nah nanti ya dibalikin ya. Oke, sebelum mulai Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tadi kan udah makan siang. Tapi tetap semangat ya. Ini kan fokusnya siapa sih? Nira Ibu. Nira fokusnya. Nira Ibu. Nira tolong ini nyalain dong. Ini mana?
jalan-jalan kalian dengan membayangkan kalian dapat bagaimana nak? Iya sedikit ibu, tapi masih lagi. Maju bu, nih, membayangkan kalian dapat menebak pesan-pesan yang ada di dalam puisi. Lalu ada kata-kata yang sering diulang. Kata-kata itu dapat menjadi kunci bagi kalian untuk memahami puisi. Lalu perhatikan pilihan katanya. Untuk menyampaikan sebuah maksud atau pesan, seorang penyair akan menggunakan kata-kata yang dapat mencerminkan maksudnya. Ini termasuk apa nih, Ra? Langkah-langkah dalam ada yang tahu bantu dalam menyelesaikan dalam puisi ya. Nah, sekarang ini ada puisi dari karyanya Taufik Ismail. Gue bacakan ya. Membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulai tidak begitu jelas, tapi kita kini mulai merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang makin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau di hari. Hutan kehilangan ranting kehilangan daun kehilangan dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang dan karbon dioksida itu mengilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu membawa batu membawa lindu membawa longsor membawa air membawa banjir, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani api dan batu. Allah. Nah itu Deku bacakan ya. Kira-kira dari kalian lihat bagaimana perasaan kalian ketika kalian baca puisi? Kalian tahu nggak? Itu sedih bu. Sedih kenapa? Ya bagus sekali Kak. Sekarang tugas kalian itu catat kata-kata pentingnya. Itu kan pasti ada hajasnya kan? Nah itu ditulis di kertas saja nggak sih? Ya udah kertas saja. Udah dibagi.
Sudah Mira? Belum ibu. Kalian mau ngobrolin apa? Tadi saya dengar nanti pulang makan apa? Ngomongin apa nih, Ra? Mau makan bakso? Ya, nih, Ra. Iya. Gara-gara makan bakso. Sudah? Puisinya gimana Ade? Isinya Suasananya? kayaknya sedih sih ibu. Udah kan? Udah belum? Bentar boleh dipanggil lagi. Ya. Ya. Sudah? Ya, ini sudah. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, kita bahas ya. Kata Nirati tadi puisinya sedih kan? Iya ibu. Itu kenapa, Nira? Karena itu bu yang di sini kita bisa lihat kalau alamnya itu menderita, soalnya gurunya ini terus semuanya kotor. Ya. Jadi mungkin ini bilang kalau manusia itu udah merusak alam itu. Bagus, Nirati. Jadi menurut kamu, pesan yang disampaikan penyair dalam puisi membaca dan menghargai apa? Saya jadi penyair itu memberikan pokoknya harus menjaga alam biar nggak rusak gitu. Oke, bagus ya. Nah, oke, ini kalau lebih seru kita ini ya, buat drama aja ya, drama kecil. Nah, nanti Nirati itu jadi alam. Terus itu Alifa jadi manusia cobonya. Sedang Cynthia itu kamu jadi narator. Nah, mau ke depan apa di ini? Depan. Enggak, ada baju itu enggak kondusif. Maju ke depan aja. Yuk, ayo.
Miratri. Aduh manusia, kenapa kamu sakitin aku? Aku mulai gersang, semua itu tidur lagi dalam ini. Oke, cukup ya. Itu sampainya ambil lagi ya. Mana tadi sampainya? Kan sampahnya Alif, maksudnya Buang-buang. Masa mau buang? Udah. Miratri, duduk ya. Nah, dari drama kecil tadi, oke, perhatiin ya. Nah, dari drama kecil tadi kira-kira apa ya pesan yang dapat diambil? kita harus menjaga alam, Bu. Oke, iya bagus ya. Nah, begitupun dalam proses membaca tanda-tanda. Jadi pesan dalam puisi ini mengingatkan kita bahwa kita tuh nggak boleh merusak alam, buang sampah kayak tadi ya, buang sampah itu di tempat sampah biar nggak banjir kan. Nah, ini ya analisisnya. Nah, perhatikan judulnya itu membaca tanda-tanda. Nah, tanda diksi yang tidak dipahami, cari tahu artinya. Nah, itu zat asam artinya oksigen, rindu itu artinya gempa, mengilas artinya melindas dan menghancurkan. Nah, bayangkan kejadian yang disebutkan dalam puisi. Nah, kita saksikan abu-abu yang itu kan sampai ke dalam hutan. Kata-kata di atas menggambarkan lingkungan yang sudah rusak. Nah, terus itu tanda diksi yang sering diulang. Kehilangan tanda-tanda, Bu. Ya, betul Alifah. Nah, yang terakhir itu perhatikan pilihan kata atau diksinya. Miratri, kamu ini dari tadi nggak perhatiin ya? Diksinya itu Ya, kehilangan tanda-tanda, Ibu. Ya, nah yang terakhir itu ada perhatikan pilihan kata atau diksinya. Nah, penyair banyak menggunakan kata-kata yang ada hubungannya dengan kerusakan alam dan bencana alam seperti dahan hilang hutan, rindu longsor. Rindu tadi apa artinya? Rindu hutan. Ya, betul ya. Itu longsor membawa air membawa banjir. Penyair juga ini kan, apa? Nah, ada kata-kata sama hubungan dengan Tuhan kan. Nah, langkah-langkah menguji membaca tanda-tanda tadi berdasarkan informasi yang ada dalam tabel tadi dapat disimpulkan bahwa puisi membaca tanda-tanda adalah mengingatkan manusia agar menjaga alam dan lingkungan serta lebih memperhatikan perbuatannya terhadap alam. Tindakan manusia sekarang itu rusak alam dapat memicu munculnya bencana seperti kemarau panjang, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Nah, semua bencana itu pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Nah, bencana-bencana yang terjadi merupakan tanda agar manusia berpikir untuk menjaga alam dan lingkungan. Nah, itu adalah pesan yang tidak disampaikan seperti Bapak Taufik Ismail ya, dalam isinya membaca tanda-tanda. Selesai ya. Tapi sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan langkah-langkah menemukan pesan dalam puisi? Ada yang tahu nggak? Yang tahu
Mau nggak? Betul tunjuk nih. Sama ini, Ada yang ini. Alifah. Udah Alifah. Nggak boleh Alifah. Fajar. Terakhir, perhatikan pilihan katanya. Hebat ya Nirati. Jadi kesimpulannya setiap puisi itu mempunyai pesan yang bisa kita ambil. Dalam puisi tadi juga kan nggak boleh takutan dan lain sebagainya. Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih atas semangatnya siang hari ini. Meskipun tadi agak musik ya. Sekarang lihat, jangan buang sampah sembarangan. Oke, sebelum itu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini mau dibalikin apa enggak? Jangan dulu. Dari kami jangan dipakai ya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan dari calon ibu guru Bunga Anjing Putri dengan NPM 2313041029 pada tanggal 7 November 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat mengamati keterampilan pengelola kelas dengan kegiatan topik pembelajaran menemukan pesan dalam puisi. Baik, pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh calon guru terlihat kemampuan mengelola kelas yang cukup baik. Guru menunjukkan sikap hangat dan antusias dengan memberikan sapaan ramah di awal pembelajaran, memuji partisipasi siswa serta menampilkan ekspresi positif selama kegiatan belajar berlangsung. Dalam memberikan tantangan, guru mengarahkan siswa untuk mencari pesan dari puisi secara mandiri, sehingga siswa terdorong berpikir kritis dan aktif. Selain itu, guru menggunakan variasi pembelajaran melalui media presentasi dan pembacaan puisi secara ekspresif agar suasana kelas lebih hidup dan menarik. Lalu, calon guru juga mampu mengatur fokus kelas ketika ada siswa yang kurang memperhatikan. Dalam hal disiplin diri, guru menegur siswa dengan sopan serta memberikan batasan waktu yang jelas untuk setiap kegiatan, sehingga pembelajaran berjalan dengan tertib. Lalu, penataan ruang dilakukan dengan baik, kelas terlihat rapi, interaktif, dan siswa diarahkan untuk fokus pada layar presentasi. Guru juga melakukan tindakan preventif dengan memberikan perhatian instruksi yang jelas, serta motivasi agar siswa tetap semangat dalam belajar. Di akhir pembelajaran, guru memberikan tindakan refleksi berupa umpan balik positif atas hasil kerja siswa dan menegaskan kembali nilai moral yang terkandung dalam puisi yang dibahas. Secara keseluruhan, calon guru Bunga Anjani Putri sudah mampu menunjukkan keterampilan mengelola kelas dengan baik, menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan terarah. Mungkin itu saja yang